kan kita pada kelakuan pejabat-pejabat nasi yang menganggap membunuh orang itu biasa tuh. Banal namanya itu. Kedangkalan pengetahuan menyebabkan para pejabat nasi itu menganggap ya biasa aja, kami kan diperintah tuh. Dengan akibat 6 juta orang tewas di Eropa itu. Itu yang menerangkan pada kita bahwa mereka yang menganggap biasa-biasa aja, mereka bagian dari banalitas itu tuh. Dan ketika diperiksa di pengadilan Yerusalem itu, Eichmann dan kawan-kawan mengatakan kami nggak bersalah membunuh orang, menyiksa orang, masukin kamar gelap, kamar gas, nggak bersalah. Nah, istilah banality of evil itu, banalitas of evil itu, jadi kedangkalan kejahatan. Jadi orang yang terpelajar pun nggak ngerti bahwa yang terjadi di Indonesia itu kedangkalan kejahatan tuh. Jadi dangkal kejahatan itu dianggap biasa itu kan. Itu yang terangkan oleh Hannah Arendt yang mengikuti proses pembuktian di pengadilan Yerusalem. Dia menulis buku itu judulnya Banality of Evil. Dan dia masih terangkan bahwa kita harus keluar dari banalitas of evil itu dengan mempromosikan thinking in the dark times. Berpikirlah kendati dalam keadaan gelap. Jadi teman-teman yang kiri ini itu bagian dari mereka yang menginginkan banalitas of evil itu jadi semacam paduan suara publik hari ini. Ratusan orang yang ditangkap, teman-teman mahasiswa yang bergelimpangan di jalan itu difoto oleh wartawan asing, itu dianggap biasa aja tuh. Oh, Indonesia baik-baik aja tuh. Jadi kita bandingkan itu akhirnya dengan keadaan sekarang tuh. Orang lihat bagaimana ada bau kekerasan di situ, sementara ada anak presiden tuh mondar-mandir memamerkan kekayaan. Kontras itu yang orang lihat sekarang. Ya, saya ambil pernyataan dari Rocky Gerung dari debat kemarin di iNews dalam acara Aiman tentang demo mahasiswa di depan gedung DPR yang katanya banyak dilakukan pihak aparat dalam tindakan kekerasan terhadap mahasiswa. Saya bukan pembela aparat, saya sering mengkritik khususnya aparat kepolisian Republik Indonesia. Saya banyak sekali mengkritik di sini, saya bukan untuk membela. Tetapi Rocky Gerung dengan gelarnya yang sangat wow mengatakan, menyamakan bahwa apa yang dilakukan oleh aparat keamanan pada saat menjaga atau mengawal aksi demo mahasiswa adanya tindakan-tindakan kekerasan, lalu beliau menyamaratakan dengan kejadian pada zaman Hitler, yaitu tentang genosida terhadap Yahudi. Menjadi satu pertanyaan, apakah pada saat zamannya Hitler pada saat itu terjadi aksi yang sama dengan pada yang saat kemarin ini, yaitu aksi demo, sehingga dilakukan pemban terhadap satu bangsa, yaitu kaum Yahudi. Saya kira Rocky Gerung yang banyak dikatakan cerdas dengan gelar yang sangat wow, profesor dan sebagaimana, itu sangat keliru jika aksi mahasiswa disamaratakan, diambil contohnya dengan zaman Hitler. Pak Rocky Gerung, sekali-sekali Anda cek di Wikipedia Holocaust, apakah pada saat itu, yaitu kejahatan yang dilakukan terhadap bangsa Yahudi pada saat itu di zamannya Hitler, itu sama persis halnya yang terjadi pada saat kemarin mahasiswa? Tentu saja sangat berbeda, bukan? Bagaimana kalau bisa dikatakan seorang Rocky Gerung dikatakan cerdas, tapi demo mahasiswa dia ambil contoh, dia mau samaratakan dengan zamannya Hitler? Tentu saja beliau itu tidak cerdas, tetapi dungu. Anda bisa lihat di Aiman, di Aiman, lalu dikatakan dibawa ke pengadilan Yerusalem dan sebagaimana. Itu kan nggak nyambung, sembuh bawah golok. Saya kira Profesor Rocky Gerung, lebih baik Anda berpikirlah dahulu sebelum Anda berkata-kata, apalagi Anda menyampaikan atau mengambil narasi untuk menyamakan zamannya Hitler dengan demo mahasiswa pada saat yang kemarin ini. Itu betul-betul Anda dungu, Rocky Gerung, dungu.
Apakah pada saat itu masyarakat Yahudi melakukan aksi demo terhadap Hitler? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Tetapi memang ada unsur kebencian terhadap suatu bangsa, suatu kaum, yaitu Yahudi. Beda dengan demo yang dilakukan oleh mahasiswa di depan gedung DPR. Tidak bisa Anda mengambil contoh atau mengambil suatu kesimpulan menyamaratakan seperti zaman Holocaust pada zaman dahulu. Sekali lagi, Rocky Gerung, Anda sebelum berbicara berpikirlah dahulu. Kalau Anda tidak mau disebut dungu, mari kita jaga NKRI, jaga Pancasila, tetap mengawal Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo sampai akhir masa tugasnya. Salam NKRI, salam Pancasila.